Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tidak terasa kita sudah menghampiri bulan Ramadan yang pertama. Saya akan membahas pada episode kali ini akan membahas tentang doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzalimi. Suatu ketika ada seorang nelayan, seorang pelaut menangkap ikan di lautan karena anaknya sedang lapar, sedang butuh makanan. Si nelayan ini mengharapkan dia kerja menjadi nelayan, menangkap ikan di laut dengan harapan supaya mendapatkan ikan besar. Ketika dia pergi nelayan untuk mencari ikan, akhirnya dapatlah sebuah ikan yang besar. Ketika di perjalanan, si nelayan ini sangat membayangkan nanti anaknya akan senang melihat tangkapan buruan ayahnya, yaitu ikan besar. Tapi akhirnya si bapak itu bertemu dengan seorang raja yang rakus. Akhirnya raja menyuruh pengawalnya suruh mengambil ikan tersebut. Padahal raja itu bisa saja membeli ikan di pasarnya, bisa beli, tetapi yang dinikmati oleh raja itu bukan di saat makan ikannya, tetapi di saat merampas kepunyaan milik orang. Itu yang disukai oleh raja zalim. Akhirnya menangis, mengadu kepada Allah. Si nelayan ini mengatakan, dia angkat tangannya, dia mengatakan begini, ya Allah, para penguasa sudah menunjukkan kuasanya, sekarang tunjukkanlah kekuasaanmu. Akhirnya ketika raja sudah sampai, akhirnya dilihat ikannya, ternyata ketika dilihat rajanya terkena gigitan ikan tersebut. Terkena gigitan ikan tersebut sehingga dibawa ke tabib. Akhirnya apa kata tabib? Oh, raja ini racunnya sudah menyebar, harus kita potong tangannya. Ketika sudah dipotong, naudzubillah, harus dipotong lagi, ternyata sudah sampai merambat racunnya ke seluruh tubuh. Harus dipotong lagi semua raja. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita tidak mengalami hal seperti ini. Dipotong semua, tapi masih terasa sakit. Akhirnya dipanggillah ahli hikmah oleh seorang raja. Dipanggil oleh raja seorang ahli hikmah. Kata seorang ahli hikmah ini mengatakan, kamu ada permasalahan apa? Pernah berbuat salah apa ke orang lain? Ternyata ketika dilihat-lihat pernah merampas hak yang bukan haknya. Mengambil ikan orang miskin. Ternyata dipanggillah seorang nelayan itu. Ketika dipanggil seorang nelayan itu, ditanya oleh seorang raja, wahai nelayan, apa yang kau mintakan? Sampai begitu beratnya siksaan ini, apa yang kau mintakan? Apa? Kata nelayan tersebut, aku meminta kepada Allah. Ya Allah, para penguasa sudah menunjukkan kekuasaannya. Sekarang tunjukkan kekuasaan-Mu, ya Allah. Bergemetar raja tersebut mendengar doa tersebut. Ternyata dia nelayan tidak mengadu kepada seorang raja, tidak mengadu kepada seorang presiden, tidak mengadu kepada khalifah, tidak mengadu kepada seorang pengusaha. Karena dia tahu nelayan ada tempat yang mengadu lebih baik daripada teman, lebih baik daripada pengusaha. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini adalah raja tersebut. Jangan sampai kita ini adalah raja tersebut. Bagaimana
ketika seorang raja menzalimi rakyatnya, memakan harta yang bukan miliknya, saking pedihnya siksaan itu, maka takutlah kalian kepada doa orang-orang yang teraniaya. Wahai para pemerintah, ketika ada seorang rakyat tersakiti, maka itu akan menjadikan engkau susah di dunia, berserta juga susah di akhirat nanti. Oleh karena itu doa seorang nelayan, baru satu doa yang dia ucapkan, satu orang berdoa, Allah ijabah, kesakitannya lebih parah raja yang mendapatinya. Itu baru satu nelayan. Satu nelayan berdoa kepada Allah meminta keadilan di dunia. Akhirnya seorang raja itu sakit yang sangat parah. Akhirnya yang tadinya dipotong, akhirnya dipotong semua tangannya. Bagaimana dengan seorang rakyat yang banyak mengadu kepada Allah atas kekecewaannya kepada pemerintahan? Hati-hati. Oleh karena itu, janganlah kita senantiasa berbuat zalim, karena doa orang terzalimi akan dikabulkan. Maka hati-hatilah, jangan sampai dia meminta kepada Allah di tengah malam, dia mengadu kepada Allah bahwa engkau sedang berbuat zalim. Di saat itulah, kalau engkau sudah menzalimi orang itu diam saja, dia hanya diam, tidak mau berbuat karena tidak bisa melakukan apa-apa, dia diam, maka bisa jadi di tengah malam dia bermunajat kepada Allah mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah keadilan. Jangan sampai kita menjadi seorang pengusaha yang zalim tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.